barang siapa ku kasihi, maka ia akan ku tegur. Sakit nggak teguran Bapak Ibu? Sakit. Sakitnya di mana Bapak Ibu? Ini ya, bukan di dompet. Ada hubungan ke dompet itu ya. Di sini. Nah, Tuhan Yesus ngomong gitu loh. Kalau saya cinta samamu, maka kau akan kutegur. Haleluya. Sakit memang itu Bapak Ibu. Ya ibu-ibu ya, ibu muda mungkin punya pengalaman ya. Ditegur sama siapa lah kadang-kadang kita tidak tahu ya. Kadang-kadang orang tua kita, teman kita, sahabat kita, kadang-kadang dari segala sudut kita ditegur karena Yesus sayang dengan kita. Amin. Sama dengan kita Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ketika engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, terus Tuhan tegur, Dia ingatkan kita. Tujuan apa? Karena Tuhan sayang. Bilang kanan kiri, Tuhan sayang bersamamu. Bilang. Tapi sayang yang kita sering lakukan sekarang beda. Holong-holong ibu, holong-holong ibu, udah. Holong-holong ibu, udah. So dia dorong udah. Nah di bawah anak matukulan, hatu tukul. Ma, esma, enggak, esma, enggak, enak. Tutup, ribut. HP tuku. Jangan dah. Kan Sony udah hitam, bolong-bolong ibu dah. Tapi kira lebih biru tokoin lagi. Amse, gua mau ada cerita pak bahasa itu orang bodoh. Ada orang bodoh tuh, setiap bidan dibering mandeki. Menyeberang kalau saya naik. Turun masih pohon, enggak kasih waktu. Di mana mandeki? Dibuat tuh gigi jam. Mate mana mengulu? Allah ni holong nu dah nak kan? Asiro ay mana? Dibuat tuh gigi jam. Mari. Somanon domestik terjadi. Bolong-bolong ibu dah. Kasih yang salah. Memang menasihati anak kita mungkin dilawan. Mana bapak aja nggak tahu, bapak yang itu. Bikin makan kau, kamu bapak, bikin maju. Anak-anak sampai kata-kata tidak sampai kita marah, mengingatkan. Saya kasih tahu ibu muda ya, ibu muda. Kalaupun orang tua mengingatkan kita dalam kondisi marah, lihatlah 10 tahun ke depan kau akan sadar bahwa kau bersalah. 10 tahun, kalau sekarang belum sadar, kenapa? Baru dimarahi, baru diingatkan. Kalau orang baru diingatkan, baru dimarahi, oh sakit hati, benci, jengkel, bola ini. Tapi 10 tahun ke depan kau akan untunglah aku diingatkan sama ibu, untunglah aku diingatkan orang tua. Sama seperti Tuhan. Halo, ketika kau main ikut Tuhan, kau nggak setia ikut Tuhan, kau nggak taat ikut Tuhan, kau nggak benar ikut Tuhan, selalu sambil memuji Tuhan, tapi sambil berbuat dosa, sambil mengagungkan Tuhan, tapi sambil berbuat dosa. Tuhan bilang, di tiap pelayanan, tapi tong diulang semua, lupa pas baca sorry. Karena Tuhan sayang. Haleluya. Tuhan sayang. Bilang kanan kirimu, semua karena Tuhan sayang sama kamu, bilang. Dan saya apapun yang terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita, apapun terjadi, tiba-tiba terjadi sesuatu, tiba-tiba keuangan kita melemah, ketika tiba-tiba pekerjaan kita melemah,
tiba-tiba bisnis kita melemah, tiba-tiba sesuatu yang nggak pernah kita pikir terjadi, sesuatu yang nggak baik, tiba-tiba kebunmu bermasalah, apa yang kerjakan bermasalah, jangan langsung ini, Tuhan ini nggak kasih siapa, Tuhan ini nggak peduli, padahal aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, padahal jangan, Tuhan sedang mengingatkan, kita nggak tahu. Makanya Bapak Ibu, ketika kau menghadapi suatu tantangan, jangan langsung marah-marah dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kiri, jangan suka marah-marah dengan Tuhan. Oh, itu nggak ada, ini buat, ayo, udah Tuhan, mau segala macam Tuhan Yesus, ayo malu. Lalu istannya kita merengek. Bayangkan, istannya merengek. Tenang dulu, pikirkan baik. Jangan-jangan ada yang salah yang harus kita perbaiki. Coba renungkan baik-baik. Kira-kira kenapa? Tuhan, saya udah berdoa lama-lama Tuhan, tolonglah saya Tuhan, tolong. Tapi nggak ada jawaban. Coba renung dulu, kira-kira ada yang salah nggak di mata Tuhan? Dan Tuhan tidak izinkan itu dia lakukan supaya apa? Supaya kita sadar. Jauh kita renungkan baik-baik. Ada enggak yang hari ini kita coba lihat? Jangan-jangan Tuhan lagi pukul kita. Karena Tuhan katakan orang yang kasih pasti akan apa? Ditegur dulu melewat perkataan. Haleluya. Iya, ditegur dulu. Mungkin dengan firman Tuhan ditegur. Kadang-kadang firman Tuhan itu saudara tidak semua yang enak didengar. Haleluya. Jadi kalau pendeta khotbah, pasti kita dapat berkah, pasti melimpah. Dak heang tapi di hata-hata kuda-kuda soal apa tuh dicurigai. Mulu kita pun memiliki amahan terburu macam itu. Berkah luar biasa Tuhan dasar. Dan hewan yang masih betul hitam, curiga dari sini. Tapi kalau firman itu tajam, Tuhan akan bagaikan pedang bermata menembus sampai ke relung hatinya pada mai Tuhan. Karena apa? Kita harus ditembak. Bagaikan apa? Bagaikan besi, bagaikan emas, supaya kualitas emas semakin berkarya, biar makin mahal, harus mau ditempa. Begitu juga Tuhan. Kalau saking sayangnya dengan kadang-kadang ini, aduh, sudah liru dalam mataku, jangan lewat situ, ada Tuhan ini yang benar. Tidak benar itu orangku, sesat itu jalannya, Anda ini Tuhan. Tuhan ingatkan dulu kita kadang-kadang. Kadang-kadang tiba-tiba lah bensinnya habis, tiba-tiba lah ada masalah, kita nggak tahu ada apa-apa. Tuhan sudah ingatkan, udah stop perjalanan, bukan ini jalannya, ada Tuhan ini yang benar. Tidak, kadang-kadang lihat. Tuhan itu berusaha mati-matian untuk mengusahakanmu supaya tidak jatuh dalam dosa. Tapi kau tabrak saja. Akhirnya kau bilang, Adam tohor. Nah di baju kelima ada Tuhan. Malaikat pak pas. Hapuha aja. Semua bukan karena benci, tapi karena mengasihi. Kalau ada terjadi dalam hidup kita tiba-tiba, jangan-jangan Tuhan sedang menghajar saya. Kok bisa terjadi seperti ini? Gak pernah ada jalannya kayak gini. Kok bisa seperti ini? Gak pernah ada rencana kami seperti ini. Kok terjadi seperti ini? Lalu ingat, Tuhan kadangkala karena kasihnya mau menghajar hidup. Semua hadir tempat ini cuma Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua karena kasihnya padamu. Amin. Semua kasihnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kelihatannya pedih sekali, kelihatan sangat menyakiti, kelihatan sekarang Tuhan ini kejam, kan itu pikiran kita. Tuhan ini kejam, Tuhan ini jahat, Tuhan ini pendendam. No, tidak. Karena kasihnya, semua hanya karena kasihnya. Dia tidak mau kau tersesat terlalu lama. Dia nggak mau kau terlalu lama hidup dalam dosa. Dia nggak mau hidupmu suam-suam kuku ikut Tuhan. Dia nggak mau. Dia Yesus nggak mau. Dia kau kompromi dengan dosa. Nggak mau. Dia mau kau lurus. Ya, dia sudah tegur, tapi kau abaikan saja. Sudah ditegur, masih kau abaikan. Maka yang tahap selanjutnya, Tuhan hajar.